Halo anak-anak, dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang sejarah Kerajaan Demak. Jadi sejarah Kerajaan Demak ini sangat penting, merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Pulau Jawa khususnya. Jadi Kerajaan Demak ini adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Oke. Jadi Kerajaan Demak ini berdiri pada tahun 1500 Masehi sampai 1554 Masehi, sekitar 54 tahun. Nah, ada 5 raja yang memerintah Kerajaan Demak. Yang pertama adalah Raden Fatah, yang kedua adalah Pati Unus, yang ketiga adalah Sultan Trenggono, yang keempat adalah Sunan Prawoto, dan yang kelima adalah Arya Penangsang. Nah, kita akan berbicara tentang Raden Fatah. Siapa sih Raden Fatah ini? Di Raden Fatah ini adalah putra dari Prabu Brawijaya kelima. Ya, Prabu Brawijaya kelima ini adalah raja dari Kerajaan Majapahit. Jadi Raja Prabu Brawijaya ini memiliki seorang istri yang bernama Putri Syu. Putri Syu ini adalah anak seorang ulama yang bernama Seng Bantiong atau dikenal dengan Seng Bentong. Gitu. Akhirnya Raden Fatah dilahirkan di Palembang, ya, karena pada saat itu Putri Syu ini diceraikan oleh Prabu Brawijaya V dan diberikan kepada Arya Dharma, yaitu salah satu penguasa di Palembang. Jadi Raden Fatah ini lahir di Pulau Sumatera, di Palembang. Akhirnya ketika dewasa dia meminta wilayah kekuasaan kepada Prabu Brawijaya V dan diberikan tempat yang dinamakan Bintoro atau Demak Bintoro. Nah, selanjutnya setelah Raden Fatah ini meninggal dunia, dilanjut oleh anaknya yang bernama Pati Unus. Pati Unus ini dikenal sebagai Pangeran Seberang Lor. Karena apa? Karena pada waktu itu di era pemerintahnya Pati Unus, dia berhasil menyeberangi Malaka untuk menyerang Portugis. Jadi Malaka itu adalah sebuah kerajaan yang saat ini letaknya berada di negara Malaysia. Nah, selanjutnya setelah Pati Unus meninggal dunia, diteruskanlah kepada adiknya yang bernama Sultan Trenggono. Nah, di era Sultan Trenggono inilah Demak mencapai puncak kejayaannya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan, begitu. Nah, selanjutnya setelah Sultan Trenggono ini wafat, dilanjutkan oleh anaknya, putranya yang bernama Sunan Prawoto. Dan akhirnya ketika Sultan Trenggono wafat, terjadilah perebutan kekuasaan antara Sunan Prawoto dengan Arya Penangsang. Nah, nantinya Arya Penangsang ini membunuh Sunan Prawoto beserta keluarganya. Karena apa? Karena Arya Penangsang ini memiliki dendam kepada Sunan Prawoto, karena Sunan Prawoto pada masa lalu telah membunuh orang tuanya yang bernama Raden Kikin. Nah, akhirnya ada seorang menantunya Sultan Trenggono yang bernama Jagatingkir yang menikah dengan putrinya Sultan Trenggono yang bernama Ratu Mas Cempaka. Jadi nama anaknya Sultan Trenggono ini adalah Ratu Mas Cempaka, menikah dengan Jagatingkir. Akhirnya Jagatingkir diberi daerah Pajang dan mendirikan kerajaan Pajang dan bergelar Sultan Hadiwijaya. Nah, Sultan Hadiwijaya ini tahu bahwa anaknya Sultan Trenggono yang bernama Sunan Prawoto ini dibunuh oleh Arya Penangsang. Akhirnya Arya Penangsang ini nantinya dibunuh oleh utusannya Sultan Hadiwijaya yang bernama Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang nanti menjadi raja pertama Mataram Islam. Akhirnya ketika Arya Penangsang berhasil dikalahkan, maka penerus Raja Demak itu adalah Sultan Hadiwijaya. Dan pada saat itu Sultan Hadiwijaya kurang lebih pada tahun 1545 Masehi memindahkan pusat Kerajaan Demak dari Bintaro ke Pajang. Ini menandakan berakhirnya Kerajaan Demak dan beralihlah kekuasaan Demak menuju Kerajaan Pajang karena ibu kotanya dipindahkan dari Demak ke Pajang. Nah, demikian anak-anak sejarah singkat terkait dengan pemerintahan, ya, terkait
Lalu dalam bidang ekonomi seperti apa? Jadi ekonomi Kerajaan Demak itu bersifat maritim dan agraris. Maritim karena letaknya di pesisir pantai utara Pulau Jawa, sehingga dia memanfaatkan hasil kelautan, ya. Dan selanjutnya juga agraris dan bidang pertanian. Lalu selanjutnya dalam bidang sosial, Kerajaan Demak ini menganut sistem teokrasi, di mana kerajaan ini menerapkan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat, dan ini tentunya didukung oleh tokoh-tokoh yang terkenal saat itu yang bernama Wali Songo. Lalu selanjutnya dalam bidang budaya, jadi Kerajaan Demak ini meninggalkan beberapa warisan budaya kebendaan, di antaranya adalah Masjid Agung Demak, dan selanjutnya ada juga makam Sunan Kalijaga dan makam dari Raden Patah yang berada di Kadilangu, yang kurang lebih jaraknya yaitu 2 km dari Masjid Agung Demak. Gitu. Demikian anak-anak sekilas tentang Kerajaan Demak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.